Jadi begini, dilema etika itu berbicara tentang kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indarti Rahmawati, SPSI, Kepala SMK Bornawati Surabaya. Tahun ini Indonesia genap. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi begini, dilema etika itu berbicara tentang kebenaran. Jadi nilai kebenaran yang berbenturan dengan sama-sama nilai kebenaran. Sedangkan bujukan moral itu menyangkut tatanan hukum. Tatanan hukum yang sudah diatur tapi dilanggar. Ini yang disebut bujukan moral. Pembelajaran dari permasalahan yang terjadi sebelum-sebelumnya. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya, itu tergantung pada pola kepemimpinan. Pola kepemimpinan yang saya jalankan selalu berjalan dengan model demokratis. Apalagi menyangkut kasus-kasus yang ada nilai kepentingan dan merujuk pada nilai kebajikan yang sama. Menurut saya, kata kuncinya adalah kita ajak untuk bermusyawarah. Kita ambil dasar argumennya apa, kepentingannya bagaimana, sehingga nanti kita tawarkan mana yang terbaik. Saya yakin dari yang demokrasi ini, bila sudah diketemukan yang terbaik, itulah kata mufakat yang harus kita jalankan. Saya yakin lebih bijak dan lebih bagus. Mengidentifikasi dari permasalahan atau kasus yang sama-sama benar ini, mana yang memiliki resiko yang paling kecil dengan manfaat yang besar. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Seperti yang saya katakan tadi, langkah-langkah itu kan menyangkut kebijakan. Paling tidak inputnya saya harus dapat, persoalan apa, kepentingannya yang bagaimana. Paling tidak kalau sudah ketemu semacam ini, kita ajak untuk diskusi dalam bentuk rapat. Bisa juga diawali dari input dari para kesenioran, bagaimana untuk mengambil kebijakan ini. Baru kalau sudah ada poin-poin yang dianggap bagus, positif, kita ajak secara komprehensif kumpul semuanya untuk menyelesaikan dengan dasar yang mufakat. Sehingga tidak ada ganjalan-ganjalan untuk landasan kerja, untuk landasan kebijakan ke depan. Putuskan dari dua hal tersebut yang paling bermanfaat untuk semua warga sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Merujuk pada pola-pola kepemimpinan yang begitu banyak dan bisa dipilih mana yang sangat tepat dalam organisasi dan lembaga. Menurut saya, demokrasi merupakan pola kepemimpinan yang tepat. Jadi langkah-langkah efektif yang paling tepat ya ini penerapan pada pola kepemimpinan yang demokrasi, kita ajak ngomong bersama. Kembali semacam itu sehingga saya yakin hasilnya, efektivitasnya pasti sangat bermanfaat. Cara efektif yang saya lakukan adalah: 1. Saya akan mengundang teman-teman. 2. Saya akan menyampaikan permasalahan yang ada. Yang 3. Saya akan menyampaikan regulasi apa yang terkait dengan kasus tersebut. Yang 4, akan kita lakukan evaluasi mana dari dua kepentingan yang baik tersebut yang akan lebih banyak memberikan manfaat dengan resiko yang paling sedikit ataupun sebaliknya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika itu persoalannya kan objek yang bertikai itu kan tidak satu, bisa dua, bisa tiga. Saya yakin
pasti ada unsur dilema-dilema. Bila keputusan yang kita ambil tidak sangat bijak, pasti. Oleh karena itu, untuk merujuk ke sana, kita harus betul-betul real, benar-benar transparan, digali. Dari persoalan itu benar-benar bisa diterima dari masing-masing pihak. Itu nanti pasti dilemanya akan minimalis. Tapi kalau kita cara mengambilnya itu kurang bijak, saya yakin pasti objek-objek di sini ada yang puas, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Ini dilema-dilema yang muncul. Oleh karena itu, menurut saya, itu harus betul-betul clear and clear. Mengidentifikasi dari permasalahan atau kasus yang sama-sama benar ini, mana yang memiliki resiko yang paling kecil dengan manfaat yang besar. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Begini, kita tahu dalam satu lembaga itu kebijakan yang harus kita jalankan itu banyak aktivitasnya. Kalau saya selaku pimpinan, begitu ada kasus, itu tanpa menunggu, harus selesai. Karena apa? Bila menunggu, itu nanti pasti akan ada kebijakan-kebijakan yang berubah. Jadi seketika itu harus kita selesaikan, dan secara stakeholder prosedurnya kita kumpulkan. Selama sudah dapat input-input yang matang. Pengalamannya adalah, jika menyelesaikan masalah harus cepat atau fast respon, kemudian berkoordinasi dengan cepat untuk memilih keputusan yang akan diambil yang tentunya berpihak kepada murid ataupun kepada siswa. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tepat sekali. Lembaga yang kita bentuk itu sudah kita terkondisikan di sistem perangkat stakeholder yang ada di sekolah. Inilah input-input yang dibentuk stakeholder untuk mengawali penyelesaian kasus itu sebelum secara komprehensif kita diskusikan secara meluas. Ini menurut saya para stakeholder ini yang mempermudah untuk dilema-dilema bila menemukan satu kasus-kasus yang muncul di sekolah, sehingga sebelum lebih meluas secara spesifik kita mendapatkan input yang tepat untuk bekal menyelesaikan secara umum atau makro. Langkah yang saya lakukan adalah saya akan mengundang wakil kepala sekolah dan juga Kaprodi. Saya akan sampaikan tentang permasalahan yang ada tersebut, di mana ada dua permasalahan yang memiliki kepentingan yang baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Dari persoalan ini memang kita dituntut mata, telinga, otak, hati itu terbuka dalam bentuk selalu menampung seluruh aspirasi, baik itu persoalan atau tantangan dari stakeholder sebagai landasan kebijakan sistem demokrasi yang kita jalankan di satu lembaga. Demikian. Pengalamannya adalah, jika menyelesaikan masalah harus cepat atau fast respon, kemudian berkoordinasi dengan cepat untuk memilih keputusan yang akan diambil yang tentunya berpihak kepada murid ataupun kepada siswa.